Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqqu walahul mulku yawma yunfaqu bis suri alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza azamat ummatid dunya nuziat minha haibatul islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar khurimat barakatil wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik, hidayah, mauna, inayah, sehingga kita bisa senantiasa berpegang teguh atas perintahnya. Sehingga dengan perintah, dengan taufik, kemudian kita bisa menjalankan perintah ini tidak lain asbab karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita menjadi hambanya yang akan diselamatkan. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin muhtaramin, monggo kita saat ini melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kebenaran janji Allah, kebenaran tentang apa yang dikabarkan oleh para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Ibrahim. Segala sesuatu yang dikabarkan, yang dikhabarkan oleh para nabi ini menceritakan, menjanjikan bahwa siapa saja yang mau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti cara nabi dan rasulnya, niscaya Allah janjikan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak perlu takut dan mereka tidak perlu bersedih hati. Wa absyiru bil jannah, sampaikan berita gembira dengan diberikan
surga. Alladzihum ma tad'un. Bagaimana mereka ini mengusahakan surga. Hadirin yang dirahmati Allah, maka apa yang kita bahas kemarin, wan aqimus sholata wattaquhu, dan hendaknya kita senantiasa akim, mendirikan sholat, kemudian wattaquhu, maksudnya menjaganya supaya sholat ini terjaga. Dan apabila sholat ini terjaga, sholat kita ini terjaga, maka janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yang pertama, bahwa sholat ini adalah barang siapa yang aqomaha, yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Artinya orang yang mendirikan agama ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab menjaga agama ini senantiasa tetap hidup. Dan orang yang tidak melaksanakan sholat artinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan agama. Maka kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana agama ini menghidupkan agama Islam sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku tidak mudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban diri, berkorban harta, berkorban waktu, berkorban keringat, air mata, darah, dan nyawa para sahabat. Masya Allah, agama ini dipenuhi dengan dengan pengorbanan, dengan susah payah, duka cita. Maka bagaimana cara kita ini supaya mempertahankan agama ini hidup? Apa caranya? Wa an aqimus sholata wattaquhu, dan hendaklah kalian ini mendirikan sholat dan menjaganya. Supaya apa? Ketika agama ini masih terjaga dengan sholat, maka sholat ini akan menjadikan tanha anil faksya iwal mungkar, akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika sholat ini sudah yang mampu menjaga perbuatan keji dan mungkar, artinya orang-orang yang menjaga sholat ini akan senantiasa menjaga budaya Islam. Budaya Islam itu adalah budaya orang yang innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Budaya Islam itu adalah mempunyai budaya yang akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia. Maka apabila ada orang Islam yang akhlaknya ini nggak mulia, bahkan nggak berakhlak, artinya mereka ini tidak bisa menjaga sholat. Orang yang nggak bisa menjaga sholat, maka perlu diperingatkan. Diperingatkan bagaimana? Perlu diberikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah,
wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran-pelajaran yang baik. Jadi mboten napa jenenge dipaksa, ayo napa jenenge mlebu Islam, mboten. Diajak, dikhidmat, dilayani sebagaimana caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khidmat melayani umat, mengorbankan diri, waktu, harta, segala sesuatu dikorbankan supaya apa? Supaya orang-orang yang mengikut, orang-orang yang mendapat khidmat ini bisa menjaga agama dan menghidupkannya. Itu. Maka ayat yang berikut, ayat yang ke-73 sekarang. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Wa huwa, dan dialah maksudnya Allah ini adalah allazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, bil haq. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, nah ini ada kata khobar, hakimul khobir. Hakim ayat terakhir nggih. Terakhir ini wahwal hakimul khobir. Hakim niku bijaksana, khobir itu maha mengabarkan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini dengan benar, bil haq, dengan benar, maka jangan sampai langit dan bumi ini dipergunakan secara tidak benar. Kalau apabila Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kabar, memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini bil haqqi, dengan kebenaran, maka jangan sampai orang-orang yang nopo jenengi hidup di muka bumi di bawah langit ini berbuat yang tidak benar. Nopo berbuat yang tidak benar niku? Mengingkari apa yang diperintahkan oleh pembuat langit dan bumi itu, Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ku. Jadi kalau kita ini membaca wahwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi, itu artinya kita itu harus menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala ini enggak main-main menciptakan langit dan bumi ini, enggak main-main. Jadi jangan sampai kita ini mempergunakan waktu, umur kita, usia kita ini hanya untuk main-main. Apa main-main itu? Laibun walahwun kemarin itu. Nah, ayat sebelumnya nggih. Laibun walahwun itu ayat berapa kemarin itu? Wadharil ladzina takhadhu dinahum laiba walahwan. Dan napa? Tinggalkan wadharil ladzi, tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka ini sebagai sendaguro dan main-main, karena mereka ini ketipu oleh kehidupan dunia. Maka ketika kita ini diperintahkan untuk membaca napa? Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq, dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan benar, maka kebenaran dari ciptaan Allah ini jangan sampai menjadikan diri kita ini menganggap bahwa ini tidak
tidak benar. Gak bener iku sing ya apa? Ya berarti ketika kita mengingkari ciptaan Allah niku wau. Kan banyak saiki. Sapa sing menciptakan langit? Sapa menciptakan bumi? Ketika mereka ditanya, sapa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi? Mereka menjawab apa? Allah. Mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu Allah. Saman paham. Tapi kenapa ketika sampean dipanggil oleh Allah dengan benar tapi sampean enggak mau datang? Berarti sampean gimana? Ingkar. Enggak benar. Lek wong sing membenarkan itu yang namanya benar niku adalah asidik yang membenarkan. Sidik niku apa? Benar, membenarkan. Asidik niku membenarkan. Ya ketika asidik yang dikatakan membenarkan itu, ya apapun perintah Allah itu ya dikerjakan, itu namanya membenarkan. Kalau nggak membenarkan berarti wakazababil husna, mendustakan kebenaran, mendustakan kebaikan. Kemudian wa yauma yaqulu kun fayakun, pada hari ketika dikatakan yaqulu, dikatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Ini ada di dalam Quran surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini pada hari ketika kun fayakun ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kun tadi ini, kunnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hamba ini ternyata disertai dengan apa? Disertai dengan sunnah. Hambaku yang sesungguhnya bukan saja yang menjalankan apa-apa yang aku wajibkan, tetapi dia menjalankan dengan seluruh sunnah. Sehingga dia berjalan dengan kakiku, dia berjalan dengan kakiku, dia menampar dengan tanganku, dia melihat dengan mataku, dia berbicara dengan lesanku, dia mendengar dengan telingaku. Dan niki ternyata hamba yang membawa kune Gusti Allah niku wau, ternyata itu dari sunnah. Dan sunnah ini adalah garis besar agama. Maka ketika wa yauma yaqulu kun fayakun, maka jawabannya qauluhul haq, perkataan yang benar. Qauluhul haq, perkataan yang benar. Maka kun fayakun yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Quran surat Yasin. Innama amruhu idza aroda. Ini ku irodat. Ada kodrat, ada irodat. Kodrat itu adalah kepastian. Air bersifat menenggelamkan. Apapun ditaruh di air pasti tenggelam. Tapi dengan kuasa Allah, dengan irodat, nah, para sahabat itu bisa berjalan di atas air. Dan ini karena apa? Nah, niku baru belajari mulai tutup Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Qur'an ini yang penuh dengan hikmah, hakim, kebijaksanaan. Innaka laminal mursalin, sak teman-teman nih, kalian ini adalah salah seorang dari rasul-rasul. Sapa sing rasul? Yang membaca surat Yasin sing paham niku wau. Sehingga apa? Litundira qaumam ma undira abaum wa hum ghafilun.
untuk memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka ini belum mendapatkan peringatan sehingga mereka lalai. Lah niki tugasnya para mursalin, innaka laminal mursalin. Kanjeng Nabi mursalin. Nah setelah Kanjeng Nabi mboten enten mursaline sinten? Yang bertanggung jawab kepada agama. Ya niku mursalin sampai hari kiamat niku. Maka lek zaman Nabi, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan namanya mukjizat. Mukjizatnya Allah niku wau jenenge kun fayakun. Lek kepada para sahabat, kepada para wali Allah yang menghidupkan agama, yang menjadikan dirinya itu sebagai wakil daripada mursalin, maka namanya karoma, kun fayakun itu. Dan itu qauluhul haq, perkataan yang benar. Jadi kalau kita ini kepingin mendapatkan kun fayakun itu qauluhul haq dulu, perkataan yang benar dulu. Apa? Sebarkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sampaikan la ilaha illallah. Ojo sampai menungso sing pernah bertemu dengan mursalin ini mengabaikan dakwah. Qauluhul haq niku. Walaul mulku, dan baginya kerajaan. Yaumayun fakuwis suri, pada hari ketika ditiupnya sangkakala, trompet. Malaikat Israfil meniup trompet pada hari itu. Maka miliknya segala kerajaan. Kerajaan itu gadane Gusti Allah akan ditampakkan. Ditampakkan. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang gaib dan yang terang, yang nyata, syahadat. Syahadat niku terang. Sing gaib niku sing gak ketok. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui sing gaib dan yang terang. Wahwal Hakimul Khabir, dan dialah yang maha hakim, yang maha bijaksana dan maha mengabarkan. Lah ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ini kebenaran. Kalau kebenaran jangan sampai kita itu mendustakan. Maka wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardi bil haqqi wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haq. Lah niki lek awake dhewe niku ngerteni bahwa perkataan yang benar itu adalah qauluhul haq, niku adalah napa? Qauluhul haq. Qauluhul haq niku adalah la ilaha illallah, disebarkan supaya menjaga agama ini tetap hidup. Akhirnya kita menjadi innaka laminal mursalin. Ketika menjadi mursalin, maka kita akan mendapatkan napa? Wa yauma yaquluna kun wa yauma yaqulu kun fayakun. Pada hari ketika kun fayakun itu ditampakkan. Kun fayakun, jadilah, maka jadilah, ditampakkan. Oh, ternyata wong sing nggawa kun niku ternyata adalah orang-orang yang memperjuangkan agama, orang yang menghidupkan agama. Lah ini akan dikabarkan sehingga menjadikan penyesalan. Banyak manusia yang menyesal. Nah, ketika mengetahui tentang ini, maka dia ini minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya sesaat saja di dunia. Saambean toy, cukup saambean. Fa'asad dako, maka saya akan membenarkan. Kenapa kok membenarkan?
yang saat ini kebanyakan para mufasir yang sekarang ini membicarakan bahwa fa'asad dako itu dikatakan saya akan bersedekah. Oh, bukan. Fa'asad dako, mereka akan membenarkan, saya akan membenarkan. Kenapa? Ya, selama hidup itu mendustakan. Ada orang dakwah, ada orang yang ngajak, wah itu urusannya dewi. Dengan adanya kata-kata yang mengatakan bahwa itu urusannya sendiri-sendiri, berapa banyak orang yang mengatakan urusan itu sendiri-sendiri, sehingga tanpa sadar dia itu menggembosi orang yang menjaga agama. Gini mboten, tanpa sadar dia gembosi wong sing jaga agama. Artinya dia itu mendustakan agama. Hadirin yang dirahmati Allah, wa wallazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haq, perkataan yang benar, walahul mulku yauma yunfakhus sur, miliknya kerajaan ketika ditiuplah sangkakala. Jadi ketika ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, ini seluruh kerajaan ini dipegang penuh oleh Allah mutlak. Dengan mutlaknya kekuasaan ini di tangan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ditampakkan kebenaran qauluhul haq ditampakkan. Ketika ditampakkan, banyak manusia yang menyesal. Niku nggih. Insyaallah wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yaqulu kun fayakun qauluhul haq walahul mulku yauma yunfakhu bis-suri alimul ghaib wa syahadati wa huwal hakimul khabir. Niki monggo dihafalkan, mudah-mudahan barokah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah.